Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang telah Dia berikan kepada kita. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, untuk bisa duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tentunya kalau kita melihat saudara-saudara kita, mereka banyak yang pada saat ini ada sebagian mereka yang bergelimang dengan kemaksiatan. Ada di antara mereka yang sedang muslim tapi terjatuh ke dalam kesyirikan. Ada mereka yang tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tapi terjatuh ke dalam kebid'ahan. Banyak hal-hal yang itu termasuk mudarat, tapi pada detik ini Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari itu semua. Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dari banyak keburukan yang sebetulnya hari ini banyak dari saudara muslim kita yang sedang Allah uji dengan keburukan-keburukan tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa umat ini menuju cahaya tauhid, keluar daripada kegelapan syirik, menuju cahaya sunnah, keluar daripada kegelapan bid'ah. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga semoga sampai juga kepada para sahabat dan terutama kepada keluarga beliau, kepada para istri beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, senantiasa mempelajari tauhid kepada Allah Azza wa Jal, mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bermajelis ilmu dalam rangka memperdalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tema yang sangat penting. Walaupun tema ini saya ambil dari penggalan salah satu bab dari sekian banyak bab yang ada di dalam kitab Tauhid. Dan saya mengira bahwasanya bab ini adalah bab yang penting untuk dibahas karena mengingat pertemuan yang singkat dan mengingat bahwasanya kajian ini untuk para bapak-bapak sekalian tidak rutin. Sehingga akan saya pilihkan satu judul dari bab yang tercantum di dalam kitab Tauhid yang mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi penyemangat kita di dalam mempelajari tauhid, di dalam mempelajari ilmu tauhid, ya. Terkadang kita paham banyak ilmu dari ilmu-ilmu syariat, ya, ilmu syar'i, ada fikih, ya. Nanti yang fikih itu banyak sekali bab-babnya. Termasuk ilmu waris nanti, termasuk jihad, termasuk nikah, termasuk bab air yang paling pertama. Baik fikih yang menurut metode fuqaha
ataupun menurut metode ahlul hadis, banyak kita pelajari. Kalau di pondok ini, di masjid ini, kita belajar fikih sesuai dengan metode al-fuqaha. Metode fuqaha ini metode yang lebih rinci daripada yang digunakan oleh ahlul hadis. Ahlul hadis mereka juga menulis kitab-kitab fikih namun disusun dengan model hadis mereka. Ada Umdatul Ahkam, ada Riyadhus Shalihin. Itu adalah belajar fikih menurut metode atau sesuai dengan metode ahlul hadis. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari sekian banyak ilmu agama, ilmu yang terpenting yang berkaitan dengan akidah terkadang kita lupa. Terkadang kita tidak mempelajari ilmu tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini, judul yang akan kita bawa adalah bab yang ketiga daripada kitab tauhid adalah man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Memurnikan tauhid, jadi orang yang memurnikan tauhid menyebabkan dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bab sebelumnya, sebelum bab ini yaitu bab kedua, itu menjelaskan tentang keutamaan tauhid secara umum. Ya, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu menghapus dosa-dosa. Itu secara umum. Adapun bab yang ketiga ini berbicara secara khusus, membicarakan orang-orang yang hebat, membicarakan orang-orang yang luar biasa, yang tauhidnya betul-betul tauhid yang murni, yang tawakalnya adalah tawakal yang sangat murni, yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka bisa sampai derajat masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau bab yang kedua berbicara tentang keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu menghapus segala dosa. Ahlu tauhid dia pasti masuk surga, itu di antara keutamaannya. Entah itu ahlu tauhid yang mereka berbuat bid'ah, yang mereka masih terjerumus ke dalam kemaksiatan, mungkin berzina, mungkin makan riba, mungkin mencuri dan yang lainnya, mereka akan masuk surga. Ya, mereka akan masuk surga secara umum. Tapi bab kali ini adalah kita akan berbicara tentang orang-orang yang khusus, orang-orang yang hebat. Kaum mukminin, mereka akan masuk ke dalam surga ada beberapa model. Kaum muslimin atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, dia akan masuk ke dalam surga ada beberapa cara mereka masuk ke dalam surga. Yang pertama, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Mereka adalah orang-orang yang hebat, yang tauhidnya murni, yang tawakalnya tinggi, tawakalnya murni. Ya, mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab, tentu tanpa azab. Namanya juga nggak dihisab, pasti nggak diazab. Ini adalah orang-orang yang hebat. Ini akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang kedua, masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Dengan dihisab terlebih dahulu. Ya. Dan dihisab ini ada dua, ada yang hisaban yasirah, ada juga hisab asirah. Ada hisab yang itu mudah dan ada hisab yang sulit. Hisaban yasirah, hisab yang mudah. Allah berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatannya dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Mereka dihitung sebetulnya sama Allah, keburukannya, kebaikannya dihitung, tapi enggak detail. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, karena itulah dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang-orang yang menerima kitab catatan amal itu dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dia akan mengatakan, ini kitabku, bacalah. Bangga dia, bangga, ini adalah kitabku, silakan baca. Bangga karena dia yakin bahwasanya dia akan selamat, dia akan masuk ke dalam surga.
Kemudian hisab yang kedua adalah hisaban asiro atau hisab munaqasyah. Hisab munaqasyah ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebetulnya nanti masuk ke nomor yang ketiga. Kalau yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang kedua masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu, tapi dengan hisab yang ringan, dan nantinya akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak disiksa, dia langsung masuk ke dalam surga. Nah, yang ketiga ini adalah bentuknya adalah masuk surga setelah dia dihisab dan dihisab dan di munaqasyah, ditanya, kamu dulu pernah melakukan dosa ini? Hari ini, detik ini, jam kesekian, tanggal sekian, kau telah melakukan dosa ini? Iya, aku telah melakukan dosa itu. Maka ini adalah hisab yang asir, hisab yang sangat sulit. Kenapa sulit ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah? Dia sulit, dia tersiksa dari dua sisi. Yang pertama, dia tersiksa karena disidang, ditanya-tanya terus sama Allah Azza wa Jalla. Ya? Dan mesti yang ditanya itu adalah sesuatu yang memang dulu pernah dia lakukan. Ingat ikhwan, sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian yang kedua, setelah disidang, dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, masuk ke dalam neraka. Makanya ini hisab munaqasyah, ini hisab yang mengerikan. Walaupun ini ahli tauhid, tapi dia harus mampir ke dalam neraka. Ya, dia harus mampir ke dalam neraka. Oleh karena Rasul mengatakan, man nuqishal hisaba udziba. Barang siapa yang di munaqasyah, dihisab, ditanya-tanya terus sama Allah Azza wa Jalla, maka akhirnya dia akan diazab. Akhirnya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hisab yang ringan tadi itu hanya sekedar dipaparkan secara global saja. Dipaparkan secara global amalan-amalan ini, ya amalan kesalahan. Oleh karenanya Allah mengatakan, i'ridu alaihi sigharu dzunubihi. Paparkan dosa-dosa kecil. Warfa'u anhu kibaroha. Hilangkan dosa-dosa besar, jangan ditambahkan, jangan dikasih tahu kepada dia. Kemudian panjangnya hadis ini menyebutkan bahwasanya dosa-dosa yang telah dipaparkan oleh Allah Azza wa Jalla tadi yang kecil-kecil itu akhirnya dirubah menjadi kebaikan. Ya? Dirubah menjadi kebaikan. Makanya di akhir hadis dia mengatakan, ya Rabbi qad amiltu asya'a la araha huna. Ya Allah, aku dulu melakukan dosa ini, dosa itu, tapi aku nggak lihat sekarang mana. Karena dia kesenangan gitu loh. Jadi keburukannya dirubah menjadi kebaikan. Ada dosa-dosa besar yang nggak ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia nagih, ya Allah, dulu aku melakukan ini mana? Dulu aku melakukan riba mana? Nggak ada sekarang. Ya, minta agar dirubah menjadi kebaikan. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi saya sampaikan bahwa bab ini adalah bab yang berbicara tentang orang-orang yang hebat. Pembahasan malam hari ini bukan pembahasan yang biasa, pembahasan yang remeh, tapi kita bahas orang-orang yang hebat, yang dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Orang yang bertauhid semuanya akan masuk ke dalam surga. Walaupun nanti akhirnya dia akan masuk ke dalam neraka, mampir dulu. Ya. Namun apakah kita mau mampir ke dalam neraka walaupun hanya sebentar? Tentunya tidak. Ya. Neraka adalah siksa yang sangat pedih sekali walaupun hanya sebentar sekali. Jangan terlalu pede seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan, qalu lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudat. Mereka mengatakan, kami enggak akan terbakar oleh api neraka, kami enggak akan masuk ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Sedikit kata mereka, pede. Ya, tentunya kita berharap agar bisa masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertauhid itu terbagi menjadi tiga. Orang yang bertauhid terbagi menjadi tiga. Dan ini Allah jelaskan di dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33. Allah berfirman, "Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami berikan Alkitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami.
Kemudian kata Allah yang pertama, macam tauhid yang pertama, ahlu tauhid yang pertama, faminhum dzalimun li nafsih. Ada di antara mereka yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi timbangan keburukannya itu lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Ini orang yang mendolimi diri dia sendiri. Ini bahaya, yang seperti ini berbahaya. Ya, dia nggak mau mengerjakan sholat, sholatnya bolong-bolong. Dia lupa untuk mengamalkan amal soleh. Yang dia kerjakan maksiat semaksiat. Sehingga timbangan keburukan itu lebih berat daripada timbangan kebaikan. Inilah zalimun li nafsih. Kemudian yang kedua, ada orang yang tengah-tengah. Allah katakan wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang orangnya itu tengah-tengah. Ya, orangnya yang tengah-tengah. Jadi orang yang tengah-tengah ini adalah mereka yang mengerjakan kewajiban-kewajiban. Kewajiban enggak dia tinggalkan, salat berjamaah. Ya. Dia juga meninggalkan yang haram. Namun terkadang dia mengerjakan yang makruh. Ya. Terkadang dia enggak mau mengerjakan yang sunnah. Pokoknya yang sunnah-sunnah dia enggak mau kerjakan. Yang wajib-wajib saja. Dia mencukupkan diri dengan yang wajib. Yang namanya manusia terkadang terjatuh ke dalam yang haram atau minimal yang makruh. Ini adalah muqtasid. Yang sunnah-sunnah dia kurang semangat gitu. Puasa sunnah enggak. Ya, salat sunnah rawatib enggak, habis salat pergi. Pokoknya yang sunnah-sunnah enggak, zikir enggak mau dia. Yang wajib-wajib saja sudah. Yang wajib-wajib saja. Inilah muqtasid. Wa minhum, yang ketiga, ini adalah orang yang hebat. Ada wa minhum sabiqun bil khairat. Ada di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia mengerjakan yang baik-baik, dia mengerjakan yang wajib-wajib jelas. Meninggalkan yang haram-haram jelas, dia tinggalkan yang haram-haram. Bahkan dia meninggalkan yang makruh. Ya. Bahkan dia meninggalkan yang mubah yang sifatnya berlebih-lebihan. Yang sifatnya berlebih-lebihan. Ya. Punya mobil 4, padahal 1 cukup. Yang 3 untuk koleksi. Dia tinggalkan yang seperti ini, sabiqun bil khairat. Punya motor 5, padahal yang dipakai paling cuma 3. Sisa 2 untuk apa? Pajangan. Beli ya sesuatu untuk koleksi, pokoknya dia suka yang mubah-mubah. Sabiqun bil khairat. Yang ketiga ini adalah orang yang hebat. Dia tinggalkan itu semua. Dia pakai sesuatu yang dia butuh, yang efisien, yang memang bermanfaat. Yang makruh jelas dia tinggalkan. Dia berlomba-lomba melakukan kebaikan. Semangat berlomba-lomba di dalam salat berjamaah, duduk yang paling depan. Berlomba-lomba ikut pengajian, duduk yang paling depan. Berlomba-lomba puasa sunnah, berlomba-lomba ya berinfak, berlomba-lomba salat malam. Dia selalu di depan. Sulit enggak seperti ini, ikhwan? Sulit. Makanya saya katakan ini adalah orang-orang yang hebat. Ini yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini sulit, ikhwan. Ini sulit. Boro-boro kita meninggalkan yang makruh. Yang haram kadang kita masih sering melakukan. Entah itu dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Yang haram, yang makruh boro-boro. Ya. Salat sunnah kadang kita sulit mengerjakan, bolong-bolong salat sunnahnya itu. Yang wajib oke lah, yang wajib. Puasa sunnah kadang kita enggak. Ya. Kita punya harta yang banyak, kadang infak kita enggak. Kita punya harta yang wah luar biasa. Banyak yang nganggur di rumah. Kumpulkan, koleksi segala macam. Itu semua kita lakukan. Sulit ikhwan menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya tadi saya sampaikan bahwa pembahasannya adalah pembahasan yang untuk orang-orang yang spesial, untuk orang-orang yang istimewa, yang dia memiliki tauhid yang betul-betul murni, yang dia memiliki tawakal yang tingkat tinggi, bukan tingkat dewa, ya, tingkat tinggi, yang murni, betul-betul murni tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia nggak mau diruqyah, nggak mau minta ruqyah, dia nggak tatayur, dia tidak berobat dengan kain, nanti akan kita bahas itu. Tauhidnya murni. Pertanyaannya, kita pengen tauhid murni tapi nggak belajar kitab tauhid. Ini yang jadi permasalahan. Kita pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi kita nggak pernah belajar tauhid. Kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Kalaupun ikut kajian, kadang yang dibahas bukan tauhid, fikih. Padahal tauhid ini yang paling penting. Akidah ini yang paling pertama yang harus kita bahas ini sebetulnya. Agar bagaimana tauhid kita betul-betul tauhid yang murni. Agar bagaimana tawakal kita tawakal yang tinggi.
agar bagaimana takwa kita adalah takwa yang betul-betul tinggi di hadapan Allah Azza wa Jal. Iman kita adalah iman yang tinggi. Ini yang harus kita bahas sebetulnya, agar kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau di dalam bab ini membawakan 3 dalil. Dalil yang pertama adalah dalam surat Al-Nahl ayat 120. An-Nahl ayat 120 ya adalah firman Allah Azza wa Jal yang berbunyi, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Yang menjadi contoh orang yang hebat di dalam tauhid, hebat di dalam tawakal, hebat di dalam masalah takwa dan iman adalah Nabi Ibrahim. Dan kita akan bahas beberapa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kenapa Allah Azza wa Jalla jadikan beliau adalah ummah? Akan kita bahas, ikhwan. Kita langsung bahas saja tentang hadis ini. Baik. Contoh orang yang memurnikan tauhid adalah Nabi Ibrahim. Ya. Orang yang memurnikan tauhid, beliau kasih contoh di sini adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sebelum kita masuk pada rincian ayat ini, beliau adalah orang yang hebat. Bagaimana beliau masih kecil, beliau sudah berdakwah memberantas kesyirikan. Beliau berdebat dengan orang-orang yang menyembah benda-benda bumi. Benda-benda bumi, betul? Kana ummatan qanitan lillah. Beliau adalah ummah. Ummah ini adalah qudwah. Jadi teladan. Beliau adalah orang yang memang bisa dijadikan teladan. Tidak dikatakan ummah kalau kebaikannya hanya 1, 2, 3, enggak. Dikatakan seseorang itu adalah ummah. Di Nabi Ibrahim terkumpul banyak kebaikan pada beliau sehingga beliau dijuluki ummah. Suri tauladan. Beliau bisa dijadikan apa? Teladan. Artinya adalah seseorang yang memiliki banyak sifat kebaikan terkumpul dalam satu orang. Ini sulit orang seperti ini, ikhwan. Baik. Yang kedua, beliau adalah qanitan. Ya, qanitan. Al-qunut artinya adalah dawamut ta'ah. Orang yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Taat kepada Allah. Tegar di dalam menjalani perintah-perintah Allah. Tegar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Tegar di dalam menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini adalah qunut. Yang ketiga, beliau juga hanifan. Hanifah atau hanif, ada yang mengatakan artinya lurus, ada yang mengartikan artinya condong, melenceng. Ya, kalau kita lihat dua-duanya memiliki makna yang benar. Tapi pendapat yang kuat, hanifah itu artinya adalah yang condong, bengkok dari kesyirikan menuju tauhid. Jadi dia sama sekali nggak nyenggol-nyenggol kesyirikan, nggak. Ada syubhat-syubhat tentang kesyirikan, dia jauhi semuanya. Hal-hal yang syubhat dia jauhi, betul-betul murni. Dia jauh dari hal-hal yang nyerempet-nyerempet ke kesyirikan, jauh. Dia condong kepada tauhid. Sehingga dia adalah orang yang sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Ini adalah Nabi Ibrahim. Ya. Yang keempat kata Allah, walam yakum minal musyrikin. Beliau tidak pernah melakukan kesyirikan, walaupun sekali nggak pernah. Ya, beliau tidak pernah melakukan kesyirikan. Kemudian lanjutan daripada ayat ini, syakirun li an-nu'mi. Lanjutannya ya. Tadi nggak selesai. Dia adalah orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, li an-nu'mi. An-nu'um, kalau kita lihat bahasa Arab ini adalah jam'ul qillah. Menunjukkan nikmat yang paling kecil beliau syukuri. Bagaimana nikmat yang besar? Kadang kita kalau mau bersyukur itu kalau dapat nikmat yang besar. Ya. Dapat misal habis misalnya bayaran. Jualan misalnya laku keras. Kita alhamdulillah. Nikmat-nikmat yang kecil kita lupa untuk alhamdulillah, lupa untuk bersyukur. Ya. Kadang kita lupa masuk kamar mandi, bisa buang air besar, keluar, lupa kita enggak baca ghufranaka. Yang kecil-kecil ini nikmat, tapi kita lupa. Tapi Nabi Ibrahim yang kecil-kecil dia ingat semua dan dia syukuri. Oleh karenanya, karena sifat-sifat 5 sifat tadi, sehingga Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada beliau 5 kemuliaan. Yang pertama, ijtabahu. Allah memilih Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian yang kedua, wahadahu ila siratin mustaqim. Ini dalam surat An-Nahl. Allah berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim kepada jalan yang lurus. Tidak bengkok dia. Kemudian yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanatan. Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kebaikan di dunia. Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia.
Kemudian yang keempat, diberikan kepada Nabi Ibrahim, wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Karena punya banyak sifat kebaikan beliau. Jadi mendapatkan 5 kemuliaan. Yang terakhir, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ajarannya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim ikuti. Dia adalah nabi yang paling mulia. Dia adalah ummah yang punya banyak sifat kebaikan, jadi satu punya semua dia. Beliau punya semua sehingga beliau dikaruniai 5 kemuliaan. Yang terakhir yang paling keren, yang paling hebat, yang lain tinggalkan agama nabi-nabi yang lain. Tidak lagi dipakai. Sekarang nggak laku agama nabi-nabi yang lain, yang dulu-dulu. Kalau sampai mengikuti, ya berarti bukan orang Islam. Kalau mengimani di ala Nabi oke. Tapi kalau mengikuti ajarannya sudah nggak berlaku syariatnya. Tapi syariat Nabi Ibrahim, millah Nabi Ibrahim Allah sebutkan khusus dalam Al-Quran. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikuti millahnya Nabi Ibrahim. Ya, ikuti millahnya Nabi Ibrahim. Contoh yang luar biasa. Ya, contoh yang luar biasa. Kemudian ayat yang kedua atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Ayat ini adalah dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Ya, lengkapnya ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Kemudian orang-orang yang mereka menginfakkan apa yang telah Allah berikan. Wa qulubuhum wajilat. Bersama dengan itu mereka takut, hati mereka takut, bergetar hati mereka. Takut dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, padahal amal mereka adalah amal yang sangat banyak sekali. Takut dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, padahal amal mereka adalah amalan yang sangat banyak. Mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka takut akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, kembali ke ayat yang pertama tadi. Ya. Orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Akhirnya dia semangat. Banyak melakukan amalan, bukan hanya melakukan amalan yang biasa-biasa saja bukan. Tapi yang paling luar biasa. Salat, semua orang salat jamaah, sudah di sini salat jamaah. Di rumahnya masing-masing saya husnudzon juga salat jamaah. Tapi shaf yang paling depan, paling pertama datang. Ya, paling pertama datang. Puasa sunnah adalah orang yang paling hebat puasa sunnah. Menjaga salat malam, berlomba-lomba dalam salat malam, dalam salat witir, menghafal Al-Quran, duduk di majelis ilmu. Orang yang bukan hanya ikut-ikutan, yang datang hanya duduk saja, tapi orang yang paling depan yang memang benar-benar ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa yang sekarang dia sedang lakukan. Ya, begitu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah ayat yang kedua yang beliau bawakan di dalam bab ini. Dalil yang ketiga adalah hadis yang panjang. Adalah hadis yang panjang. Baik, saya akan bacakan hadisnya ini. Saya bacakan artinya langsung. Karena ini Arabnya panjang. Baik. Hadis ini adalah hadis Husain bin Abdurrahman. Dia yang mengatakan, suatu ketika, jadi Husain bin Abdurrahman, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair adalah seorang sahabat, ya. Beliau mengambil ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Lalu dia berkata,
siapa di antara kalian melihat bintang yang jatuh tadi malam? Jadi tadi malam ada bintang jatuh, kemudian ditanya, siapa di antara kalian yang tadi malam tuh lihat bintang jatuh? Kemudian aku menjawab. Ini siapa di sini? Husain bin Abdurrahman menjawab, aku. Kata Husain bin Abdurrahman. Kemudian aku melanjutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku itu tidak sedang sholat malam. Karena aku ketika itu disengat kalajengking. Ikhwani fillah azakumullah. Bintang jatuh itu kan biasanya terjadi di malam hari. Biasanya tengah malam. Pokoknya di malam hari. Orang yang bisa melihat bintang jatuh adalah orang yang begadang malam. Orang yang begadang malam yang bisa melihat bintang jatuh. Para salaf dahulu, apalagi para sahabat, begadang malam bukan ngobrol, tapi sholat malam mereka itu, para salaf. Mereka sholat malam. Dan Husain bin Abdurrahman ini, dia nggak ingin pamer. Tidak ingin diketahui bahwa tadi malam aku sholat malam. Sehingga dia mengatakan cari celah yang lain. Memang dia ditimpa dengan satu kejadian, yaitu dia disengat kalajengking, ya, sehingga dia membawa perkataan yang lain, ketahui bahwasanya aku tadi malam nggak sholat, tapi karena tadi malam aku disengat oleh kalajengking. Lalu dia bertanya kepadaku, ya, Sa'id bin Jubair bertanya kepadaku, lalu apa yang kau lakukan? Lalu aku menjawab, aku minta diruqyah. Ya, aku minta diruqyah. Lalu dia bertanya lagi, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Kenapa kau minta diruqyah? Maka Husain bin Abdurrahman membawakan dalil. Dia minta dalilnya. Apa dalilmu kok bisa minta diruqyah? Emang itu boleh? Dia mengatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang diturunkan kepadamu itu? Aku menjawab, dia ada menurunkan hadis kepada kami dari Buraidah bin Husayb. Hadisnya berbunyi, Rasul mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah yang mujarab, yang manjur, kecuali untuk mengobati penyakit ain dan penyakit panas. Ruqyah itu kan biasanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Sebetulnya Al-Quran ini obat untuk segala sesuatu. Baik itu penyakit yang ruhani berkaitan dengan hati, ataupun penyakit yang berkaitan dengan jasad. Termasuk sakit apa, itu bisa dengan ruqyah. Ya, itu bisa semuanya. Tapi yang paling manjur, yang paling cepat sembuhnya, ruqyah ini untuk mengobati penyakit ain dan juga untuk mengobati penyakit panas. Ya, mengobati penyakit panas. Orang digigit kalajengking, digigit ular biasanya sampai mumet ya, sampai panas. Seperti itu. Kemudian kita selesaikan dulu hadisnya ini. Kemudian Said berkata lagi, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah dia dengar. Ini kata Sa'id bin Jubair. Oh, kalau begitu kamu berarti baiklah, bagus, memuji dia. Walaupun Sa'id bin Jubair ini punya hadis yang lain. Ya, saya punya hadis yang lain yang seakan-akan nggak baik minta diruqyah itu. Dia puji dulu, oh, sungguh sangat baik orang yang telah mengamalkan apa yang telah dia dengar. Tapi aku punya hadis yang lain. Ibnu Abbas pernah menuturkan hadis kepada kami dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Uridat alayyal umam." Telah ditampakkan kepadaku para umat ditampakkan kepadaku. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ini tatkala peristiwa Isra Mi'raj, tatkala beliau dinaikkan ke langit ke-7, peristiwa Mi'raj. Jadi di peristiwa ini beliau ditampakkan kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti. Orang-orang yang memang dia sudah masuk ke dalam neraka jahanam, orang-orang yang suka melakukan ghibah akan mendapatkan seperti ini. Orang-orang yang wanita-wanita bahwasanya dia adalah orang yang paling banyak masuk ke dalam surga. Orang yang berzina dia akan berenang misalnya di sungai darah. Demikian juga orang yang memakan riba. Banyak sekali ditampakkan kepada beliau
kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi. Pak, nanti akan terjadi. Baik, kemudian beliau mengatakan, ditambahkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya ma'ahu rahtu. Aku melihat Nabi pengikutnya ar-rahat. Itu pengikut yang tidak banyak, antara 3 sampai 9 orang. Wan nabiyya ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Aku melihat juga seorang nabi yang membawa, ya, yang pengikutnya hanya 1 orang laki-laki. Ada juga nabi yang pengikutnya 2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Dan nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tidak punya pengikut sama sekali, padahal sudah berdakwah bertahun-tahun. Pertanyaannya, apakah dia nabi gagal dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Enggak gagal dalam berdakwah. Ya, dia sukses dalam berdakwah. Karena hidayah hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh. Lihat bagaimana Nabi Nuh. Dia berdakwah. Ya, laila wa nahara, aku berdakwah. Ya, da'watu qaumi laila wa nahara, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Dan tidak ada yang bisa, tidak ada yang menerima dakwahku kecuali sedikit. Siang malam dia berdakwah. Bahkan istrinya kafir, anaknya kafir. Apakah kita katakan dia gagal dalam berdakwah? Tidak. Ya, dia tidak gagal di dalam, yakni berdakwah. Ini tentunya ini pelajaran yang luar biasa bagi para dai. Ana baru dikirim di WA tadi, baru saya lihat. Ya, tentang keberhasilan seorang dai, ya, adalah yang namanya ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang bermanfaat bukan dilihat dari banyaknya jamaah. Jadi keberhasilan seorang dai bukan dilihat dari banyaknya jamaah yang hadir di kajian, bukan. Bukan dilihat dari banyaknya pengikut, bukan. Ya, bukan seperti itu. Karena kalau kita lihat timbang seperti itu, maka ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada nabi yang istrinya kafir, anaknya kafir. Ya, kita tidak katakan itu gagal begitu. Kemudian setelah itu idrufi'a li sawadun azim. Kemudian datang, ya, diangkat untukku orang-orang yang banyak sekali, ya, sampai kelihatan hitam karena saking banyaknya. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira itu adalah umatku. Faqilali, lalu dikatakan kepadaku. Jadi Rasul mengatakan, oh ini umatku ini. Menyangka seperti itu. Lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi dikatakan bahwasanya yang nabi yang pengikutnya paling banyak setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah, adalah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa dan kaumnya sangat banyak sekali. Fanadhartu faida sawadun azim. Lalu aku melihat ke arah yang lain, ternyata ada, ya, jumlah yang sangat besar lagi, lebih besar daripada yang tadi. Faqila li hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Ya, ada di antara mereka itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi bangkit dari duduknya, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika. Kemudian manusia ketika itu saling diskusi. Faqala ba'dhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Barangkali mereka adalah orang yang pertama kali, ya, menemani Rasulullah berhijrah. Kalau dibilang sahabat, ya semuanya sahabat, tapi ini yang spesial, ya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Barangkali mereka adalah orang-orang yang dari kecil sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik. Pada karo asya, dia menyebutkan orang-orang tadi, para sahabat itu menyebutkan barangkali orang yang seperti ini. Pokoknya disebutkan orang-orang yang hebat, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka tahu bahwasanya orang yang masuk surga dan tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang remehan. Disebutkan orang-orang yang luar biasa sama mereka. Lalu dikabarkanlah mereka datang kepada Rasul, dikabarkan tentang apa yang terjadi. Wahai Rasul, kami dari tadi itu diskusi. Kami sebutkan, kami penasaran siapa mereka. Lalu Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang ternyata bukan yang mereka sebutkan, dan ini adalah kabar gembira buat kita. Alhamdulillah, yang disebutkan Rasul ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab bukan seperti ciri-ciri mereka.
Coba kalau bayangkan kalau yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, barangkali dia adalah orang yang menemani Rasul berhijrah ke Madinah, yang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis semua sahabat, kita bukan sahabat, nggak punya kesempatan kita. Dan akan kita bahas setelah adzan insyaallah taala orang-orang yang disebutnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka bukan seperti yang disebutkan oleh para sahabat. Wallahu taala alam bisawab. Silakan adzan. Silakan diadzani.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Setelah mereka para sahabat ya, mereka menyebutkan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan ya. Jadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi ini adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Ya, dia nyelonong saja langsung masuk surga, nggak dihisab, nggak diazab. Saat dimana orang-orang ngantri dihisab, orang-orang takut atas dosa yang telah dia lakukan. Ini orang langsung apa? Ngantri panjang, dia nggak dihisab, nggak diazab, sudah bludus langsung. Ya, ini kalau kita katakan ya bisnis kelas lah ya, bisnis kelas. Dan ya mudah-mudahan para kiai. Ya ini adalah bisnis kelas. Kita nggak tahu kita yang mana Pak. Kita yang bisnis kelas atau yang ekonomi gitu kan? Kita nggak tahu. Antum nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya. Antum nggak tahu dan saya juga tidak tahu kita bisnis yang mana. Ini orang sedang ngantri panjang lebar, panjang antriannya. Orang takut, khawatir, ditanya terus, ya. Ini orang tiba-tiba apa? Masuk. Ini kan sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Baik, sehingga para sahabat mereka bertanya-tanya, ini hebat sekali orang ini. Hebat sekali sehingga mereka ingin tuh seperti sahabat ini tadi. Seperti 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya mereka mengatakan, oh barangkali mereka adalah orang-orang yang dari awal menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan yang lain, oh barangkali mereka adalah orang yang dari kecil dilahirkan dalam keadaan Islam, Muslim, dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, nggak pernah. Ya, kemudian disebutkan sesuatu yang lain, oh barangkali yang ini disebutkan sesuatu yang hebat-hebat. Kemudian datanglah kepada Rasul, dikabarkan, wahai Rasul, tadi kami diskusi, kami penasaran siapa mereka 70.000 orang itu. Ya, maka Rasul mengatakan humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka orang tidak melakukan tatayyur. Wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Faqama Uqasyah, maka Uqasyah berdiri, Uqasyah bin Mihsan, dia berdiri minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha lana an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk mereka. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, kamu termasuk mereka. Ini luar biasa, kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dijamin kamu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya tadi kalau seandainya yang para sahabat sebutkan itu adalah benar seperti itu, kita sudah nggak ada harapan Pak. Karena kita bukan sahabat, kita nggak bisa minta kepada Rasul, wahai Rasulullah doakan aku agar termasuk mereka. Kalau kita hidup di zaman Rasul, kita akan minta seperti itu langsung. Terbukti ternyata sahabat-sahabat yang lain itu mereka minta seperti itu. Satu laki-laki dia berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, doa kepada Allah agar aku termasuk mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka Uqasyatu, kamu telah didahului oleh Uqasyah. Rasul tidak mau menyakiti hati sahabat tadi, karena barangkali memang sahabat tadi bukan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, barangkali itu. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, oh enggak, kamu nggak masuk kriteria, nggak mau menyakiti hati orang. Dikatakan Uqasyah telah mendahului kamu masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, atau yang lain, kemungkinan yang lain Rasul untuk menutup celah. Nanti kalau sahabat yang kedua ini, oh ya, yaudah kamu termasuk mereka, nanti sahabat lain minta semuanya, nyebar, nanti sahabat minta semuanya, itu akan membuka pintu minta. Padahal minta sama Rasul itu tidak boleh, dilarang, begitu ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan coba lihat, kita akan kupas satu persatu. Baik, tentang masalah ruqyah, beliau mengatakan ya tadi yang
Husain bin Abdurrahman mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk mengobati penyakit ain dan juga humah. Maksudnya tadi saya sebutkan, ini adalah ruqyah yang paling manjur. Tadi saya sebutkan bahwa Al-Quran itu untuk mengobati semua penyakit, penyakit badan, penyakit hati, penyakit misal keiris apa segala macam, kena penyakit misalnya lambung dan seterusnya, itu ruqyah bisa. Namun tidak secepat untuk mengobati penyakit ain dan penyakit panas. Itu maksudnya. Tapi hakikatnya ruqyah itu bisa untuk mengobati segala penyakit ya, bisa mengobati segala penyakit. Kemudian tentang ruqyah, ya, ruqyah di sini adalah penyembuhan dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ain, penyakit ain itu adalah benar adanya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu memang benar adanya. Ain itu adalah sebuah musibah yang disebabkan karena pandangan mata. Dan pandangan mata ini ada dua yang bisa menyebabkan ain itu benar-benar ada, musibah benar-benar ada. Yang pertama karena pandangan dengki. Ada orang nggak suka sama kita, itu bisa menyebabkan ain. Ada orang itu akan bisa menyebabkan ain. Ya. Kemudian yang kedua, pandangan karena takjub. Ya, karena pandangan apa? Takjub. Saking putihnya, saking tampannya, saking cantiknya takjub, dan dia tidak memuji Allah atau tidak mendoakan keberkahan untuk orang yang dia kagumi tadi. Tidak mengucapkan subhanallah, tidak mengatakan tabarakallah, atau tidak membaca doa barakallahu fiik. Enggak seperti itu. Ini akan menyebabkan ain. Ini akan menyebabkan ain. Baik, saya akan sebutkan satu hadis ain yang terjadi karena pandangan yang kagum. Kemudian tidak menyebutkan membaca doa. Sahal bin Hunayf, anaknya menceritakan bahwa bapakku, yaitu yang bernama Sahal bin Hunayf, ightasala bil kharrar, mandi di tempat. Jadi kharrar ini adalah sebuah nama, ya pokoknya sebuah tempat mandi lah seperti itu. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi, kemudian dia melepas jubah yang dia pakai. Wa Amir bin Rabi'ah yang duru. Ada Amir bin Rabi'ah sahabat juga, dia melihat Sahal bin Hunayf tadi yang sedang buka pakaiannya. Kemudian kata Amir bin Rabi'ah tadi mengatakan sambil melihat, dia sambil melotot sambil melihat, ya, dan disebutkan bahwa Sahal bin Hunayf ini adalah laki-laki yang putih kulitnya, putih sekali kulitnya. Ya, rajulan abyadah hasanal jildi, kulitnya putih, halus, mulus dia kayak perempuan. Faqala Amir bin Rabi'ah, maka Amir bin Rabi'ah mengatakan, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda azra. Aku enggak pernah melihat pemandangan kulit putih seperti hari ini. Bahkan mengalahkan kulitnya gadis. Anda melihat, bukan orang yang sudah menikah, bukan. Kalau orang sudah menikah, melahirkan, kadang ada pecah-pecah di perutnya, ya, atau misalnya janda, bukan. Tapi laki-laki ini adalah orang yang kulitnya putih mulus, bahkan mengalahkan gadis. Makanya dia betul-betul kagum. Ketika itu, ikhwan, fawuqiya Sahlun makanahu, langsung sakit di tempat itu. Sahal langsung sakit ketika itu. Fastadda wa'kuhu, dan sakitnya semakin parah. Maka fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbiru anna Sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah. Kemudian datang utusan kepada Rasul bahwasanya Sahal itu sakit wahai Rasul dan dia tidak bisa safar bersamamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Kemudian fa akhbarahu Sahlun billadzi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ata. Kemudian dikabarkanlah tadi anaknya Sahal tadi menceritakan kejadian yang terjadi, bahwasanya bapak saya tadi itu ingin mandi, kemudian dilihat oleh Amir, kemudian Amir ini kagum, mengatakan seperti tidak memuji Allah Azza wa Jalla, tidak mendoakan keberkahan juga untuk bapak saya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu." Kenapa seorang di antara kalian itu membunuh saudaranya? Ala barokta, wahai Amir, kenapa kau tidak mendoakan keberkahan kepada Sahal? Innal aina haqqun, sesungguhnya penyakit ain itu betul-betul ada. Kemudian Rasul mengatakan, tawaddo lahu, berwudulah engkau untuknya. Ini adalah cara mengobati penyakit ain. Orang yang dicurigai penyebab penyakit ain itu disuruh berwudu atau mandi. Nanti bekas mandinya digunakan untuk diberikan untuk membasuh sakit yang menimpa orang tadi itu. Sehingga orang yang misalnya ada penyakit ain kemudian disuruh ada orang misalnya penyakit jatuh sakit. Kemudian antum didatangi untuk mandi, minta tolong mandi atau wudu, antum jangan sakit hati. Antum menuduh saya penyebab penyakit ain, antum jangan seperti itu. Sudah mandi saja. Karena Rasul mengatakan fatawaddo, wudu. Udah wudu saja. Ya kalaupun sakit hati ya ditahan saja, enggak usah ditampakkan. Faroha Sahal ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga Sahal langsung sembuh. Sembuh total. Langsung bisa safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa bihi ba'sun, enggak ada tanda-tanda sakit sama sekali. Langsung sembuh ketika itu juga. Subhanallah. Ini adalah bukti bagaimana ain itu betul-betul ada, betul-betul terjadi. Dan ingat ya kawan, ain itu terjadi begitu sangat cepat. Cepat sekali ain terjadi. Makanya Rasul mengatakan al-ainu haqqun, ain itu betul-betul adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului qadar, takdir, maka ain itu mendahului takdir. Karena saking cepatnya. Bukan berarti merubah takdir Allah, tapi apa? Karena cepat terjadi, detik itu juga langsung. Ya. Antum ketika melihat istri antum dandan cantik, masya Allah, jangan antum lupa mengucapkan masya Allah. Jangan kamu lupa untuk memuji, untuk mendoakan istrimu dengan keberkahan. Ya, cantiknya istriku hari ini, langsung berubah jadi tua, peot-peot, bahaya. Ya, bahaya. Ya, antum mau nambah nggak boleh, ternyata detik itu juga jadi berubah jadi tua renta. Jadi itu ya kawan, cepat terjadi, hati-hati, cepat terjadi. Anak, punya anak, jangan difoto, diposting. Apalagi anak lagi lucu-lucunya, ya, jangan diposting, kasihan. Anak kita jadi korban nanti ya. Antum enak, anak kita yang jadi korban. Tadi ya, Amir diperintahkan untuk berwudu. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Meminta diruqyah, kita akan bahas humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta untuk diruqyah. Sebetulnya minta ruqyah itu hukumnya boleh, habis sekalian. Hukumnya boleh sebetulnya. Meskipun boleh, itu bisa mengurangi kemurnian tauhid. Itu bisa mengurangi kemurnian tauhid. Di sisi lain, selain itu bisa mengurangi kemurnian tauhid, ruqyah ini, meminta ruqyah ini akan menyebabkan ketergantungan kepada orang yang meruqyah. Tolong ruqyah saya, tolong. Jadi seakan-akan tergantung sekali sama orang yang meruqyah ini. Ini yang akan menghalangi seseorang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tauhidnya akan berkurang, kualitas tauhidnya berkurang. Ya, kualitas tauhidnya akan berkurang. Yang pertama hukumnya makruh. Yang kedua akan mengurangi ketawakalan seseorang. Ya, tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla tidak lagi murni. Dia ada kebergantungan kepada siapa? Kepada orang yang meruqyah. Tapi ingat kata para ulama, ini tidak bisa dikiaskan dengan cara berobat yang lain, tidak bisa. Ini khusus ruqyah. Ya, tidak bisa seperti dikiaskan kepada yang lain. Makanya Rasul mengatakan manik tawa, barang siapa yang berobat dengan kai, awistarqo, atau dia minta ruqyah, faqad bari'a minat tawakkul, dia tidak memiliki tawakal. Dia berlepas diri tawakal. Tawakalnya enggak sempurna lagi. Tauhidnya terkikis sehingga dia tidak masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, jadi masuk surga tanpa hisab tanpa azab memang betul-betul tauhidnya harus betul-betul murni. Tawakalnya harus betul-betul yang murni sekali. Perlu belajar kitab tauhid ini, ikhwan. Ibu-ibu, bapak-bapak harus belajar bab tauhid, harus. Ya, dari awal sampai akhir kesyirikan-kesyirikan yang terjadi harus dipelajari agar bagaimana tauhid seseorang ini tinggi, bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik, saya kabarkan kabar gembira. Dalam hadis yang lain, 70.000 orang ini setiap 1.000 orang itu membawa 70.000 lagi. Ya, setiap orang membawa 70.000 lagi. Sehingga kita punya kesempatan
walaupun mungkin kecil. Kita masih punya kesempatan. Kalau seandainya apalagi dalam hadis yang lain disebutkan Rasul minta tambah, lalu aku minta tambah dan ditambah terus. Seandainya hanya 70.000 orang, banyak nggak ya kan 70.000 orang? Ya mungkin kita bilang banyak, tapi masalahnya umat Muhammad itu sangat banyak sekali. Sahabat Rasul entah berapa, tabiin entah berapa ribu, entah berapa juta, tabiin entah berapa juta. Kita bisa saingan sama Imam Syafi'i? Bisa. Antum belajar ngaji kadang seminggu sekali, ya. Saingan dengan Imam Ahmad itu tandingan kita itu. Kita harus saingan dengan mereka. Kecil kemungkinan kita. Tapi alhamdulillah setiap 1.000 orang itu membawa 70.000 orang. Atau saya mungkin lupa ya, antara setiap 1.000 atau setiap satu orang membawa 70.000 orang. Mudah-mudahan setiap satu orang membawa 70.000 orang. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan saya dan semua yang hadir di sini bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Baik, adapun kalau misalnya yang makruh itu minta ruqyah. Kalau orang tiba-tiba datang pengen ruqyah kita, itu boleh. Atau orang lain, tolong fulan di ruqyah misalnya, itu tidak apa-apa, tidak termasuk yang makruh, yang tidak termasuk yang makruh. Ya, demikian juga orang yang meruqyah. Orang yang ruqyah itu tidak masuk. Yang masuk di sini adalah orang yang minta di ruqyah. Bagaimana kalau seandainya bapak minta ruqyah anaknya, apakah masuk? Ini para ulama bahas juga ini. Karena gini ikhwan, sebetulnya nanti akan kita sebutkan, saya bawakan langsung saja perkataan Syekh bin Baz tentang masalah ruqyah tadi. Baik, ada pendapat yang jarang dibahas, tapi ini pendapat ulama besar. Ya, pendapat ulama besar. Saya akan baca, walakin istirqa la yamna'u kaunahu minas sab'in. Orang yang minta ruqyah itu tidak menghalangi dia akan termasuk 70.000 golongan tadi. Wal istirqa, adapun istirqa minta ruqyah itulah thalabur ruqyah, minta untuk diruqyah. Wa idza fa idza da'atil hajatu ila hadhihi fala ba'sa. Kalau memang butuh untuk melakukan ruqyah, maka tidak apa-apa. Gini ikhwan, orang yang tauhidnya murni, tawakalnya murni, dia menguasai, dia belajar tauhid, belajar dia rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Uluhiyah khususnya di kitab tauhid ini membahas panjang lebar tentang tauhid uluhiyah khususnya. Makanya disebutkan minasyirki terus berbagai macam kesyirikan. Itu akan memurnikan tauhid kita, tinggi tingkat tauhidnya. Kok satu keadaan dia memang butuh untuk diruqyah, maka tidak apa-apa, kata Syekh bin Baz. Walaupun banyak ulama yang mengatakan tidak. Ya, walaupun banyak ulama yang mengatakan tidak. Saya ringkas saja. Demikian juga pengobatan dengan kai, sama. Pengobatan dengan kai. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa mereka yang 70.000 orang itu tidak minta ruqyah, dia juga tidak berobat dengan kai. Para ulama juga bahas, ya, karena pengobatan dengan kai itu zaman dulu, kalau zaman sekarang udah nggak ada. Zaman dahulu pengobatan dengan kai itu adalah pengobatan yang sangat hebat sekali. Penyakit pasti sembuh. Makanya tertanam di benak orang zaman dulu bahwa makanya mereka mengatakan akhirud dawa kai. Obat terakhir yang paling manjur adalah kai. Diobati dengan ini nggak manjur, pokoknya dengan kai. Kai itu besi dipanaskan, ditempelkan, tapi sembuh. Mungkin kita nggak masuk akal kalau kita kena knalpot panas, geseng. Bingung kita mau dikasih odol. Tapi ada dokter yang mengatakan salah, jangan dikasih odol. Ya seperti itu. Tapi dulu malah kai ini justru obat yang paling manjur. Bahkan sampai ke taraf belum muncul penyakit sudah dikai. Jadi sampai taraf untuk menjaga agar nggak sakit. Sampai ke seperti itu. Jadi ketergantungan tadi sama dengan ruqyah sebetulnya. Ketergantungan kepada pengobatan kai itu luar biasa. Itu yang akan mengurangi ketauhidan seseorang. Jadi hal-hal yang tadi kita sebutkan itu ujung-ujungnya mengurangi nilai tauhid, yang ujung-ujungnya tidak masuk ke dalam 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kemudian tatoyur yang terakhir kita bahas. Tatoyur itu adalah mengaitkan hal sial dengan sesuatu. Ya, mengaitkan dengan misalnya hitungan angka. Biasanya angka berapa? Angka 13, ya. Kalau ada lantai misalnya sampai ke lantai 20,
Maka nggak ada lantai 13. Kalau kursi pesawat, ya kalau pas anak pernah naik pesawat, jangan kira anak nggak pernah, anak pernah ya. Dulu ketika, ya anak pernah, intinya pernah. Ini nggak ada kursi 13, ya, 12, 14. Ya padahal kan cuma selisih 12 ke 14 kan selisih 1 ya. Ada orang yang bahaya kalau seperti itu, nanti punya anak, misalnya anaknya banyak, anak sampai ke 13. Anak ke 13 ini pembawa sial gitu ya. Nggak bisa nolak kalau anak ke 13 ya. Anak ke 13 nggak bisa nolak. Jadi mengaitkan sesuatu. Ya, ada misalnya burung, wah ini kayak gini kita nggak bisa pergi. Kalau burungnya ke sana nggak bisa. Pokoknya mengaitkan dengan bintang misalnya, itu tatayur. Ini akan dibahas khusus bab tatayur, nanti akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Makanya pembahasan kitab tauhid ini bukan pembahasan yang sedikit, yang satu kali pertemuan selesai, enggak. Ya, ini ana bahas ngambil bab ini barangkali bisa menjadi motivasi ya, untuk agar kita bisa mendapatkan atau bisa termasuk 70.000 golongan yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mungkin, sangat mungkin sekali. Sangat mungkin sekali. Yang penting kita mau berusaha dan mau belajar. Wallahu taala alam biswab. Cukup. Barangkali ini yang bisa kita bahas dan kita sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.